Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karsha Lukman, saya dari kelas 11 IPA 7 dan pada hari ini saya akan mempresentasikan penilaian harian kedua saya. Berikut merupakan topik yang akan saya bahas. Pertama, mari kita mulai dengan demokrasi awal kemerdekaan. Pertama-tama, apa sih itu demokrasi konstitusional? Nah, demokrasi konstitusional atau biasa disebut juga dengan demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, dimulai pada tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun, hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Dan yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Masa demokrasi konstitusional pada tahun 1950 sampai 1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden sebagai kepala negara. Menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, disebut juga demokrasi parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Pemilu pertama kali diadakan yaitu pada tahun 1955. Ciri-ciri dari sistem ini adalah koalisi partai yang tidak kokoh dan goyah menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan kabinet tidak bertahan lama. Kita masuk ke topik kedua, yaitu demokrasi Orde Lama. Demokrasi Orde Lama yang berlangsung di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam masa pemerintahan Orde Lama, menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi Orde Lama masih dominasi dengan sistem yang dipengaruhi liberalisme bangsa penjajah. Ada pun pula sistem parlementer yang merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memegang peran yang penting dalam proses pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja dan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap proses pemerintahan dan tata negara. Karena semua hal tersebut dikendalikan oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan dalam sistem parlementer. Jadi, setiap kewenangan dalam pemerintahan berada di dalam tangan Perdana Menteri. Demokrasi parlementer juga merupakan masa kejayaan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia loh. Hal tersebut dikarenakan hampir semua elemen demokrasi terpenuhi semua karakter-karakter utama perwujudannya dalam kehidupan politik pada masa tersebut. Pada sistem demokrasi parlementer, kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara hanyalah sebagai simbolis saja. Hingga dalam proses pelaksanaan demokrasinya, hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan warga negara, terutama dalam segi politik. Kita masuk ke sistem demokrasi terpimpin. Sejak dekret presiden resmi dikeluarkan pada 5 Juli pada tahun 1959, maka berakhirlah masa pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi parlementer atau liberal. Mulai dari saat tersebut, sistem pemerintahan secara resmi berganti dan menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh pertama kalinya oleh Presiden Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin merupakan sebuah masa di mana istilah demokrasi dapat dipahami dan juga dijalankan sebagaimana dengan pemahaman serta kebijakan pemimpin besar revolusi, yakni Presiden Soekarno. Nah,
kita masuk nih ke topik ketiga, yaitu demokrasi Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 1998 yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde Baru merupakan tatanan kehidupan masyarakat atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diadakan atas nilai-nilai dan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Namun pada praktiknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis justru runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, terutama presiden. Sedih ya, pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia seakan-akan menjadi negara totaliter. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti hak-hak politik rakyat yang sangat terbatas, pemusatan kekuasaan dan kewenangan berada di tangan presiden, pemilu yang tidak demokratis, partai penguasa melakukan berbagai cara agar dapat memenangkan pemilu, adanya diskriminatif terhadap suku atau etnis tertentu, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Meskipun pelaksanaannya tidak demokratis, masa Orde Baru juga mencatat beberapa keberhasilan di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Contoh nomor 1, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika, dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika. Yang kedua, berhasil melaksanakan program transmigrasi, meskipun menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tertentu. Yang ketiga, berhasil melaksanakan program keluarga berencana, dan sebagainya. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu demokrasi era reformasi. Pertama-tama, apa sih itu reformasi? Reformasi adalah sebuah perubahan drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ciri-ciri pada demokrasi reformasi yaitu tumbangnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, amandemen UUD pada tahun 1945 yang sampai saat ini sudah 4 kali, pengesahan UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Otonomi Daerah, dan UU lain yang untuk mendukung demokrasi. Masa jabatan presiden yang maksimal hanya 2 periode, kepala negara, kepala daerah, anggota legislatif di semua level dipilih secara langsung, peranan legislatif dan yudikatif diperbuat dalam pengawasan terhadap eksekutif, dan pemerintahan dilakukan secara desentralisasi. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan era reformasi. Untuk kelebihannya, ada 4, yaitu HAM sepenuhnya diberikan kepada rakyat, kedua, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, ketiga, adanya kebebasan pers dan bebasnya mendirikan partai politik. Yang keempat, pembagian pimpinan DPR dan MPR. Kekurangan era reformasi mencakup terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, HAM cenderung mengandalkan hukum. Ketiga, penegakan hukum cenderung lemah, dan yang keempat, penggunaan HAM cenderung kelewatan sehingga menimbulkan anarkisme. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa.